Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahi rabbil alamin kana bikulli syai'in alima alqail bihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du. Ikhwani fillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, lagi Maha segalanya. Karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya jualah kita dapat berkumpul dan juga mendapati bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Mengapa Ramadan ini istimewa? Setidaknya hadirin, karena di dalamnya terdapat banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan yang terdapat di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah yang pertama, di bulan suci Ramadan terdapat ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dengan imanan, dengan beriman kepada Allah, wahtisaban, dan juga mengharap pahala atau juga ganjaran hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, Iza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa gulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa gulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat mengatakan, amal ibadah sunnah yang apabila kita kerjakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti amal ibadah wajib. Dan amal ibadah wajib yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat, 70 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwani fillah, oleh karena itu hadirin, mari kita perbanyak amal ibadah dan kebajikan di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini terdapat banyak sekali keistimewaan hadirin.
Oleh karena itu, mari kita kerjakan amal ibadah, baik itu membaca Al-Quran, sholat berjamaah, bersedekah, membukakan orang puasa, bahkan yang lain juga hadirin. Namun hadirin, ada satu amal ibadah yang sangat istimewa, yang jangan lupa juga dikerjakan di bulan suci Ramadan ini. Amal ibadah tersebut adalah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam salawat terdapat sedikitnya 5 keistimewaan. Yang pertama, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya, dan Allah pun melakukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu dan ucapkanlah salam. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, Inna salata ala Allah fi hadhil ayah minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal mu'minina doa. Sesungguhnya salawat dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dari malaikat itu merupakan istighfar, dan salawat daripada mukmin ataupun orang-orang muslim itu adalah doa. Yang kedua hadirin, bersalawat kepada Rasulullah SAW akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashron. Barang siapa yang bersalawat kepadaku atau kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW 1 kali saja, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali, atau Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan hadirin, keutamaan salawat yang kedua adalah barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashron, rawahul Bukhari. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla, dan di dalam riwayat lainnya mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashron wa hutta anhu asyru khati'at. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali dan menghapus 10 kesalahannya. Dan di dalam riwayat Tabrani yang mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashron wa man shalla alayya ashron sallallahu alaihi mi'atun wa man shalla alayya mi'ah kataballahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa askanahullahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Barang siapa yang bersalawat kepadaku atau kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis di antara kedua matanya bara'atun minan nifaq, selamat atau terlepas dari sifat munafik, dan bara'atun minan nar, terlepas dari api neraka. Wa askanahullahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan Allah akan menempatkannya di dalam hari kiamat bersama para syuhada. Yang ketiga keistimewaan dari salawat adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW merupakan afdolul zikir atau sebaik-baik zikir. Imam Al-Aqastolani radhiyallahu anhu mengatakan,
Inna salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'atun li zikrillah wa li zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung zikir kepada Allah dan zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad berkata, sesungguhnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik. Dan ikhwani rahimakumullah, keistimewaan salawat yang keempat adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima di setiap waktunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf berkata, sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan terbangun dari tidurnya maupun di dalam keadaan lalai, maka pahalanya tetap akan mendapat pahala ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahtiraman. Apalagi hadirin, kita bersalawat di dalam keadaan hati yang khusyuk, di dalam keadaan hati yang senang, di dalam keadaan sangat-sangat ingin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah salawat tersebut akan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan keistimewaan salawat yang kelima hadirin adalah salawat adalah salah satu sebab dari terkabulnya sebuah doa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa seorang hamba itu terhijab di bawah langit apabila hamba tersebut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah doa tersebut. Hadirin ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu hadirin, banyak sekali keistimewaan salawat dan juga yang sangat banyak fadilahnya. Maka hadirin, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak amal ibadah, terutama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun sigohnya, baik itu sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan juga salawat lainnya hadirin. Jadi mari kita galakkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Allah akan ridho dengan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin cinta kepada kita. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.